Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar asal-usul nama nabi-nabi dalam Islam. Inilah kritik dari Bang Juma. Makanya saudara Kristen itu kehilangan arah. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya buktikan. Wahai saudaraku Kristen, siapa nabimu? Nabi Kristen siapa? Nabi Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Musa? Bukan. Abraham? Bukan. Yesus? Bukan. Nabinya Kristen siapa? Kitabnya banyak. Markus, Matius, Yohanes. Banyak kitabnya orang Kristen. Tapi nabinya siapa? Sebutkan satu aja. Tak ada, Paman. Bang Juma mempertanyakan siapa nabi dalam kekristenan dan membandingkannya dengan konsep kenabian dalam Islam. Mari kita bahas dari perspektif teologi Kristen dan Islam setelah menelusuri bagaimana konsep Nabi berkembang dalam sejarah Islam, khususnya di masa Abbasiyah. Perspektif Islam versus Kristen tentang Nabi. Dalam Islam, seorang Nabi atau Rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah. Islam mengklaim ada ribuan Nabi yang diutus kepada berbagai bangsa, tetapi hanya 25 yang disebut dalam Al-Quran. Dalam teologi Islam, Nabi memiliki fungsi utama sebagai pemberi hukum atau syariat, atau menyampaikan wahyu, dengan Muhammad dianggap sebagai Nabi terakhir dan penutup para Nabi. Sebaliknya, klaim kekristenan, seorang Nabi bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga seorang yang berbicara atas nama Allah untuk menuntut umatnya. Di Perjanjian Lama, misalnya, nabi-nabi seperti Musa, Yesaya, Yeremia, dan Daniel adalah perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Namun dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus bukan hanya seorang nabi, tetapi anak Allah Mesias yang dinubuatkan. Sekarang kita bicara tentang mengapa banyak Injil. Bang Juma juga mempertanyakan mengapa kekristenan memiliki 4 Injil dan tidak ada satu kitab yang secara eksplisit disebutkan Nabi Kristen. Injil bukan sekedar kitab Nabi, tetapi kesaksian tentang Yesus. Keempat Injil adalah catatan kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus dari sudut pandang para saksi mata dan murid-muridnya. Berbeda dengan Islam yang mengandalkan satu kitab, yaitu Al-Quran, kekristenan menekankan banyak saksi untuk membuktikan kebenaran Injil. Baca 2 Korintus 13 ayat 1. Menariknya, sejarah menunjukkan bahwa Al-Quran mengambil banyak pengaruh dari kitab-kitab Kristen non-kanonik, seperti Injil Barnabas misalnya, mengandung unsur yang mirip dengan konsep Islam. Protoevangelium Yakobus membuat cerita tentang Maria yang mirip dengan narasi Al-Quran. Apokrif Injil masa kanak-kanak Yesus menjadikan sumber kisah Yesus berbicara dalam buayan di surah Maryam 19 ayat 29-30. Ini menunjukkan bahwa penulis Al-Quran mendapatkan informasi dari sekte-sekte Kristen yang menolak keilahian Yesus dan menyesuaikannya dengan teologi Islam. Jadi kesimpulannya, Kristen tidak kehilangan arah dalam konsep kenabian. Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Mesias dan anak Allah yang menggenapi nubuat pada nabi sebelumnya. Oleh karena itu, kekristenan tidak membutuhkan nabi tambahan setelah Kristus. Islam sendiri mengalami kebingungan dalam konsep kenabian. Dari awal sejarahnya hingga era Abbasiyah dan seterusnya, muncul banyak individu yang klaim kenabian yang menunjukkan bahwa konsep nabi terakhir dalam Islam tidak selalu stabil. Kitab-kitab Kristen tidak banyak, tetapi saling melengkapi. Keempat Injil adalah kesaksian sejati tentang Yesus Kristus. Sementara Al-Quran justru banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Kristen non-trinitaris dan apokrif. Jadi klaim Bang Juma tentang Kristen kehilangan arah justru lebih relevan jika diterapkan pada sejarah Islam yang terus mengalami perubahan dalam konsep kenabian dan ajaran-ajarannya. Dalam Islam, nama-nama nabi berasal dari berbagai sumber utama, yaitu pertama Al-Quran. Al-Quran menyebut 25 nabi secara eksplisit, di antaranya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Selain itu ada ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah mengutus banyak nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya, Quran 40 ayat 78. Dalam hadis, jumlah nabi yang diutus lebih banyak daripada yang disebutkan di Al-Quran. Ada 124.000 nabi, 315 rasul. Hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghafari bertanya kepada Nabi Muhammad,
Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Aku bertanya lagi, berapa jumlah Rasul? Rasulullah menjawab 215 Rasul. Hadis lain tentang para nabi. Dalam beberapa hadis lain disebutkan bahwa para nabi diutus ke berbagai bangsa. Namun hadis ini tidak menyebutkan nama mereka secara rinci. Sumber-sumber lainnya yang menyebutkan nama-nama nabi. Selain Al-Quran dan hadis, ada juga sumber-sumber lain yang menyebutkan nama nabi, di antaranya kitab Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi, karya Ibnu Katsir dan Al-Talabi. Kitab ini berisi cerita para nabi dan dari berbagai sumber, termasuk Alkitab dan tradisi lisan. Tafsir-tafsir klasik, tafsir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari sering mengutip cerita pada nabi dari Yahudi dan Kristen. Pengaruh Yahudi dan Kristen terhadap daftar nabi Islam. Banyak nabi-nabi dalam Islam yang diambil dari sumber Yahudi dan Kristen, seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud berasal dari Perjanjian Lama. Isa dan Yahya, Yohanes Pembaptis berasal dari Perjanjian Baru. Nama-nama seperti Zulkifli tidak jelas asal-usulnya, diduga berasal dari sumber non-kanonik. Beberapa nama nabi lain kemungkinan berasal dari tradisi Yahudi, Israiliyat, yang masuk ke dalam Islam melalui orang-orang seperti Ka'b al-Ahbar dan Wahib Wanabih, dua tokoh Yahudi yang masuk Islam dan membawa banyak cerita dari Talmud. Kesimpulan, pertama, Islam mendapatkan nama-nama nabi terutama dari Al-Quran, 25 nama. Hadis menyebutkan ada 124.000 nabi dan 315 rasul, tetapi tidak semua disebutkan namanya. Sumber lain seperti Qisas Al-Anbiya dan tafsir klasik mengembangkan kisah para nabi dengan tambahan dari tradisi Yahudi dan Kristen. Beberapa nama nabi dalam Islam kemungkinan berasal dari sumber Yahudi, Kristen, dan non-kanonik, dan tradisi lokal Arab. Ini menunjukkan bahwa konsep kenabian dalam Islam berkembang seiring waktu, dan beberapa nama nabi mungkin diadaptasi dari kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Shalom. Makanya saudara Kristen itu kehilangan arah. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya buktikan. Wahai saudaraku Kristen, siapa nabimu? Nabi Kristen siapa? Nabi Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Musa? Bukan. Abraham? Bukan. Yesus? Bukan. Nabinya Kristen siapa? Kitabnya banyak. Markus, Matius, Yohanes. Banyak kitabnya orang Kristen. Tapi nabinya siapa? Sebutkan satu aja. Tak ada, paman.